saya tanya, Yesus ini dari suku mana, Pak? Dia orang apa, Pak? Dia orang Kalau Muhammad Indonesia dari atau suku orang mana? Israel? Kalau Muhammad dari suku mana? Kalau Muhammad dari Tapi suku mana? Muhammad orang Arab, jelas. Makanya diturunkan Yesus bahasa. itu orang Israel, orang Yahudi yang Nah, datang ke dalam pertanyaan dunia. saya, Itu orang manusianya. Yahudi menggunakan. Pertanyaan saya, Pak, orang Makanya Yahudi menggunakan begini saja, Mbok. Tidak usah mengkritik iman kami, kritiklah iman ibu. Belum tentu Bapak. ibu mengikuti apa kata Al-Quran. Ya belum tentu. Karena Bapak. apa? Bapak. Kalian umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Agama selalu diperdebatkan, tapi abang lupa di dalam kitab abang sendiri dikatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Nah, tugas kami juga untuk menyiarkan agama kami, bang. Kami di sini kami membuktikan, di sini kami memberitakan kebenaran, yang dimana kebenaran itu yang tidak bisa dipungkiri oleh Kristen sendiri, bahwa Bible mencatatkan ajaran-ajaran nabi-nabi termasuk Yesus itu ajaran tauhid, abang. Apa itu ajaran tauhid? Ajaran menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau abang katakan kenapa diperdebatkan, sebenarnya bukan diperdebatkan, abang. Kami menyampaikan bahwa ajaran yang diajarkan oleh para nabi itu adalah ajaran tauhid. Tetapi kenapa disimpangi oleh saudara Kristen? Nah, terlepas dari saudara Kristen mau menerima atau tidak, itu urusan kalian, abang. Cuman kami menyampaikan. Begitu, abang. Ya. Nah, satunya begini, abang. Saya jawab. Sebentar, abang. Saya belum selesai, abang. Biar dapat poinnya. Salah satunya begini, abang. Saya heran ya, kenapa Kristen ini tidak kritis kepada Bible-nya. Kenapa saya katakan begitu? Coba abang pikir. Bible Anda, perjanjian lama, itu yang kita tahu itu menggunakan bahasa Ibrani. Tidak bisa Kristen mengatakan, oh iya Nora ini udah diterjemahkan. Yang namanya kitab suci, bagaimanapun itu harus menggunakan bahasa original, abang. Bagaimanapun. Nah, yang kita tahu juga, perjanjian baru itu suaranya putus-putus. Ya, jaringan abang. Ya, jaringan suaranya abang tidak bagus. Ya, jaringan abang tidak bagus. Suaranya putus. Putus suaranya. Ya, jaringan abang tidak bagus, abang. Suaranya putus-putus, tidak jelas. Allahu Akbar. Kurang jelas. Kurang jelas. Kurang jelas. Putus-putus suaranya. Sekarang coba abang tengok typingan. Ada enggak suara saya putus-putus? Bagus kok. Berarti jaringan abang yang enggak bagus. Kurang tahu itu. Jaringan abang enggak bagus. Kurang tahu, tapi yang penting putus-putus dari. Oke, udah dengar suara saya? Sudah? Sudah, Ya, abang? dengar, tapi putus-putus. Oke, Dengar, saya tapi pelan-pelan. putus-putus. Oke, saya pelan-pelan. Coba abang mute. Saya pelan-pelan ya, bang ya. Oke, begini abang.
Kenapa agama diperdebatkan? Karena agama itu adalah pondasi bagi manusia. Yang di situ adanya Tuhan memberikan ketetapan hukum dan larangan bagi manusia. Dan di dalam agama Islam, Islam itu diwajibkan untuk disiarkan, menyampaikan kebenaran kepada manusia agar manusia tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang harus kita sembah. Jadi, kalau ada pun saudara-saudara yang di luar dari Islam menerima atau tidak menerima kebenaran itu adalah hak kalian masing-masing. Tetapi tugas kami untuk menyampaikan kebenaran yang dimana kebenaran itu tertulis di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab Anda, bahwa ajaran para nabi semua itu adalah mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Pertama. Yang kedua, Abang, kitab yang Abang imani sekarang yaitu Bible. Kalau tertulis di dalam itu adalah Alkitab yang sebenarnya, kalau Abang kaji, kalau kalian mau kritis kepada kitab kalian, itu bukanlah Alkitab, tetapi Biblos. Kenapa? Alkitab itu hanyalah untuk Al-Quran. Karena kata lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Ada tertulis di dalam surat Al-Baqarah. Oke? Nah, di dalam kitab Anda, yang dimana kita tahu perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani, perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani, yang kita tahu nama Tuhan atau bahasa Yunani Tuhan itu adalah Theos. Tapi kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa originalnya yaitu Yunani? Kenapa menggunakan nama sesembahan umat Muslim yaitu Allah? Jadi mau tidak mau, Kristen ini sebenarnya harus belajar kritis kepada kitabnya. Kata Allah ini diambil dari bahasa apa dan kenapa bisa ada di dalam kitab kalian yang menggunakan bahasa Yunani? Yang benar sajalah. Mana duluan Yesus dengan Muhammad? Bang, Yesus tidak memakai dari Al-Quran. Mana duluan Alkitab dengan Al-Quran? Ya, ngerti? Oke. Mana duluan Yesus dengan Muhammad? Woi, kamu itu hanya tahu bahasa Arab saja. Kamu orang Indonesia kan? Waduh, kamu mau pakai bahasa Ibrani. Percuma kita membaca bahasa Ibrani kalau kita tidak pahami. Sama dengan kalian, tahu menghafalkan tapi dia tahu makna dan artinya. Mengerti? Loh, sekarang saya tanya sama Pak Percuma Benyamin. kamu persoalkan masalah bahasanya. Buat apa kita tahu bahasa artinya? Tunggu dulu, Pak. Pak Benyamin. Boleh saya tanya Pak Benyamin? Sekarang saya tanya, Yesus ini dari suku mana, Pak? Dia orang apa, Pak? Dia orang Kalau Indonesia Muhammad dari suku mana? Israel? Kalau Muhammad dari suku mana? Kalau Muhammad dari suku mana? Muhammad orang Arab, jelas. Makanya diturunkan bahasa. Yesus itu orang Israel, orang Yahudi yang datang ke dalam pertanyaan dunia. saya, Itu manusianya. orang Yahudi menggunakan. Pertanyaan saya, Pak. Orang Yahudi menggunakan begini saja, Bu. Tidak usah mengkritik iman kami, kritiklah iman Ibu. Belum tentu Ibu mengikuti apa kata Al-Quran. Ya, belum tentu. Karena apa? Kalian umat Islam tahu menghafal tapi tidak tahu arti dan maknanya. Apa gunanya berteriak-teriak mengucapkan Allah tapi tidak tahu artinya. Apa artinya? Apa gunanya? Kamu suruhkan berbahasa Ibrani, kita ini orang Indonesia. Kamu suruhkan berbahasa Yunani, kita ini orang Indonesia. Kamu dari tadi juga ngomong mempersalahkan iman kami. Apaan sih, Pak? Payah Ibu dimulai sendiri saja. Begini saja, Bu. Tidak, sekarang saya tanya sama Tekunlah Bapak. iman Ibu, kami tekanlah iman kami. Jangan kritik iman kami. Kritiklah iman Ibu, ya.
Harus sadarilah iman ibu, sadarilah bahwa apa petunjuk dari iman ibu. Jangan kritik. Oh. Ya, ya, ya. Oh. Oh. Iya, Pak. Yesus nabi, Pak. Betul, betul. Tepuk tangan, Yesus seorang nabi. Oh, Yesus bukan Tuhan. Tepuk Oh, Bapak makan babi terus? Waduh. Pak, Yesus tidak ngajarkan makan babi, Pak. Loh, itu yang bikin sehat. Coba lihat saya sehat karena makan Oh, babi. babi. Yesus tidak ngajarkan Ibu makan itu babi. janji apa? Nanti kalau mati habis dimakan cacing. Seperti Muhammad kalau Yesus bangkit mengalahkan maut. Itulah dia, itulah kalian percaya. Apa Yesus Tapi mati kamu kok? mengikuti Muhammad. Tidak akan pernah. Pak, Maaf. Pak, Yesus, sekarang saya tanya, Yesus makan babi apa enggak, Pak? Mana saya tahu, saya kan tidak dapat Yesus. Kalau kamu, Muhammad tidak makan babi tidak? Kamu lihat, tidak makan babi. Kamu lihat. Oh, sama. Jadi jangan tanya yang bilang. Yesus makan babi. Yesus sama Yesus. Yesus makan babi. Enak banget itu. Untuk mendapatkan hidup yang kekal kita percaya kepada anaknya ini Yesus sebagai apa Pak? Anak dan mana dalilnya? Silakan. Imannya nggak apa-apa. Silakan yang lain. Jadi memang saya sama Papi ini pencari kebenaran Pak, bukan mencari pembenaran, tidak. Kami mencari kebenaran karena jujurlah kita hidup di dunia ini kita semua butuh hidup yang kekal. Benar tidak? Bukankah Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih? Amin. Benar Pak Pendeta? Kayak Pak Pendeta ini Papi sudah bikin oleng dari tadi ini Papi. Enggak, tadi kan pertanyaannya sudah dijawab ya. Tuhannya Mekah apa Tuhannya Abraham Ishak ya. Kalau Tuhan itu satu ya saya kira menuju kepada yang satu semua ya, tidak ada yang lain. Dan kalau ada membeda-bedakan itu manusia yang bedakan. Kalau Tuhan tidak pernah membedakan, dia beda gitu ya. Makanya saya bilang jangan kita ambil hak prerogatif daripada Tuhan seolah kita punya hak yang lain gitu. Hak prerogatif itu kita berikan, akui kedaulatan Tuhan ya. Makanya dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan percayalah kepada Tuhan, jangan mengandalkan pikiranmu. Kemudian akui kedaulatan Tuhan, jalan kita akan lurus. Udah, itu kuncinya. Kalau nggak kita akui kedaulatan Tuhan, nggak pernah lurus jalan kita. Jadi kita tahu apa otoritas Tuhan, apa otoritas manusia. Kenapa manusia diciptakan? Adalah supaya gambarnya diciptakan hari ke-6 sebagai gambar Tuhan, supaya ada manifestasi Tuhan untuk menguasai dunia, mengelola dunia, tentu dengan standar moral Allah dan karakter Allah. Standar moral Allah adalah kasih. Standar karakter Allah kasih, keadilan. Oh ini begini, ini begini. Nanti kita bingung sendiri kalau mengandalkan pikiran kita. Sebenarnya tadi pertanyaan Bapak ini nggak perlu ditanyakan karena itu akidah orang lain ya, nggak perlu. Sebenarnya di sini di Kowal ini menjaga moderasi beragama,
tapi Ya. tidak merubah akidah masing-masing ya. Ya, betul Silakan. sekali. Tadi dijelaskan oleh PSO, saya sangat tertarik, bagus ya. Dijelaskannya itu sempurna ya. Tidak apa-apa, imani saja. Sempurna. Dan saya pun setuju dengan dikatakan tadi, memang Allah itu satu, manusia bilang tiga. Satu. Ya, maka tadi saya katakan kepada Papi Gembala, Yesus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Roh Kudus. Titik, tidak ada koma. Nah itu menurut saya ya, menurut saya. Terserah bagi yang lain. Itu iman saya waktu saya dibaptis, itulah keyakinan saya. Iya. Nah, demikian Bapak-bapak ya. Karena begitu Slowly Pak mungkin Purba. menangkap ya, tadi. Iya, iya. Izin sedikit ya, karena begitu Pak Purba ya, di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu, Yohanes 14 nomor 1 di situ ada dua. Ada dua yang harus kita percaya. Tadi saya sudah dengar tanggapan Pak Pendeta di atas. Pak Pendeta bilang satu karena beliau merujuk ke Yohanes 10:30. Aku dan Bapak adalah satu. Benar kan? Iya. Tapi Pak Purba tadi mengatakan dua yang harus dipercaya. Berarti ketika setiap kata yang keluar dari lisan harus diminta pertanggungjawaban. Kalau dua itu kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa, percaya kepada Yesus sebagai apa. Kalau saya juga percaya dua. Aku boleh Saya juga tanya nggak? percaya dua. Aku Kenapa? boleh tanya sama PST loading lah. Boleh. Latar belakang timbulnya ayat itu apa sih? Aku mau tanya biar makin dong dulu aku. Aku belajar dari PST dulu lah. Latar belakang timbul ayat itu maksudnya bagaimana? Percayalah kepada Bapak, percaya juga lah kepadaku. Di situ kan ada perikop bercerita Enggak, tentang rumah maksudnya Bapak. Bang PST mengangkat ayat itu, latar belakangnya kenapa timbul ayat itu, ada apa sebenarnya? Coba lah dulu dipaparkan. Oke. Yang kita sudah keliling di setiap pendeta, setiap pastor, setiap komal, kita hanya Enggak, menanyakan. aku tidak Iya, tanya itu, sabar maksudnya dulu. latar belakang dulu lah. Maksudnya jangan Sabar nggak perlu dulu. dibumbui Iya, dengan sabar. itu. Maksud latar belakangnya apa gitu loh. Biar dong aku. Atau beginilah, coba Enggak Anda. perlu keliling-keliling gitu, enggak perlu gitu. Anda ini bicara doubling masalahnya, Riko. Kok doubling dari tadi nggak ada doubling kami? Coba Anda bicara. Iya. Dari tadi kami nggak ada doubling. Doubling Anda. Saya belum masuk pertanyaan Anda bagaimana. Coba kasih persimpel dulu pertanyaan Anda. Iya. Bang PST mengangkat ayat tadi, percayalah doubling kepada PST, Bapak, doubling. percaya juga lah kepadaku. Doubling. Nah, kenapa ayat latar itu belakangnya diangkat? Saya mau tanya, apa latar belakang timbulnya ayat itu? Saya yang doubling, Kak. Maksudnya latar belakang timbul ayat itu bagaimana Pak Pendeta? Saya tidak mengerti Pak Pendeta. Tapi kan kamu Jadi angkat maksudnya begini. itu. Kamu Maksudnya angkat itu begini, sebagai Pak, alasan. Teruskan dulu. Jadi maksudnya begini Pak, kenapa muncul yang ayat Yohanes pasal 14 ayat 1? Apa latar belakang itu bisa muncul seperti itu? Nah itu kira-kira. Ya. Nah, saya nanti bisa bantu kenapa muncul ayat itu. Ya kalau menyampaikan slowly tidak bisa menjawab, saya bisa jawab. Iya, silakan. Begini. Kami orang Islam tidak boleh mengumpulkan kitab orang lain. Masalah latar belakang ayat itu keluar atau tidak keluar saya tidak tahu. Yang pasti Makanya dulu. jangan diangkat itu sebagai dasarmu, ndak bagus Sekarang begitu. kamu paham atau Gitu. tidak? Ayat itu tidak? Kamu paham atau tidak? Makanya aku tanya kamu. Iya, kamu paham atau tidak? Ku tanya dulu kamu gitu. Kenapa kamu Jangan dari angkat tadi ayat kamu itu, congor-congor, gitu? ternyata kamu tidak paham. Loh, orang beragama. Sebentar. Orang beragama begini nih modelnya nih. Ini orang beragama nih. Sebentar. Saya sampaikan Orang dulu latar beragama begini belakangnya. modelnya. Ada. Apa latar belakang ayat itu muncul ya? Iya, silakan. Dan apa tujuannya? Dan Baru juga di- apa pesan orangnya itu ya? Ditanya dikit Nah, aja udah marah-marah dia. Sebelum kamu datang kami di sini santai-santai aja. Kamu Iya, ke sini. saya waduh. tidak marah-marah. Cuma jangan sampai Anda seakan-akan Anda itu paham firman Tuhan. Ternyata tidak. Aku mengenal barisanmu. Gitu. Ternyata aku kamu mengenal tidak paham barisanmu. firman Tuhan. Kamu kalau sudah disenggol, bahasamu adalah bahasa yang tidak sopan. Begitu. Yang tidak sopan bagaimana coba? Kamu begitu kodemu. Sekarang begini,
Anda Model- menanyakan modelmu saya, begitu, sabar. gitu. Anda menanyakan saya, Jadi apa kualitas seseorang, sabar. seseorang kelihatan dari Iya, dialeknya. sabar, Dialekmu sabar. kasar, membuktikan Sabar. kualitas ilmu agamamu nggak Kerasukan mumpuni. dia, Pak Pendeta. Maaf ya. Nggak bisa dia. Saya tidak panik, saya tidak Kerasukan panik. dia. Loh, yang kerasukan ya kamu disenggol dikit aja marah-marah. Kita dari tadi sama Papi Di Gembala mana ketawa kamu senggol? ketiwi. Di mana saya marah? Gimana ini, Pak Mungkin Pendeta? jawab aja. Jadi gini aja Pak Gini. Tadi kan ditanya, Bapak kan bilang tadi ayat 14 ayat 1 ya, Yohanes 14 mengatakan bahwa Yohanes Yesus dengan Bapa di sorga. Kenapa sih? Kenapa ayat itu keluar? Nah itu perlu kita selidiki, Pak. Nah, berarti itu yang punya kapasitas menjelaskan adalah seorang pendeta, bukan saya sebagai muslim. Berarti saya, Tapi kamu angkat itu alasanmu. lah di sini kan kita mencari edukasi ya, pakai firman Loh, Tuhan. kalau angkat itu sebagai dasarmu, kamu punya bukti kuat dong. Nah, seandainya pertanyaan Anda tadi saya balikan ke Pak Purba, kenapa dia mengangkat itu? Hanya Tuhan yang mereka, dia punya latar belakang apa? Pasti dia juga bingung. Enggak lah. Bukan ke situ tujuannya. Yang kita Bukan, tujuannya enggak. itu di dalam Yohanes 14 ayat 1 ada berapa yang kita percaya di situ dan yang mana Tuhan. Ya, Bukan latar ayat ini terjadi apa. Loh, latar belakangnya kan ada itu. Kenapa muncul Iya, silahkan seperti itu? jelaskan sama saya. Kan begitu. Lah kan kau yang angkat. Masa kalian punya kitab, kalian bertanya sama saya kenapa ayat ini terjadi? Kalau di Harusnya- Islam ada asbabun Jadi nuzul. begini. Kau Kalau di mengangkat Kristen saya tapi kau tidak tahu. mengerti gitu. Ya, Kalau kau Saya beri benar ilmu, gitu sama saya. kalau kau beri ilmu, Jadi- kau angkat itu, jelaskan semuanya. Sebentar, Kalau kau beri sebentar, ilmu. Pak Rido, ya biarlah. Kerasukan dia, Saya Pak mungkin Pendeta. buka dulu. Saya buka pikiran dulu ya. Saya membuka silakan. pikiran Anda ya. Apa latar belakang itu muncul ayat itu? Silakan Pak. Itu berakar pada kecemasan mendalam para murid-murid selama perjamuan terakhir. Iya. Ada kecemasan mereka dalam perjamuan terakhir. Jadi Yesus baru saja memberitahukan tentang kepergiannya, kematian, pengkhianatan Judas dan penyangkalan Petrus yang membuat para murid gelisah ya dan takut dan merasa kehilangan akan arah akan ditinggalkan. Nah itu jadi ada kecemasan pada saat perjamuan terakhir itu akan dikhianati Judas, akan Ya, disalibkan. maksud saya begini Pak Pendeta. Maka keluar ayat Maksud itu, tadi- gitu. Ya, maksud saya tadi ketika Pak Riko bertanya apa latar belakangnya itu ayat itu keluar. Ini kan bukan kitab saya, kenapa tanya sama saya? Saya Lalu membaca kenapa kau tulisannya. angkat itu? Lalu kenapa kau Lah kan angkat? kita diskusi. Oh, diskusi. Terus kita diskusi mau angkat apa? Angkat Jadi sejarah. Jadi memang begini Pak. Tadi di awal sudah kita umumkan di sini, seseorang mau mengangkat ayat Alkitab harus tahu latar belakangnya. Iya, jangan suka ngangkat. Apa pesan moralnya dan apa manfaatnya. Nah itu harus ada. Makanya Nah, atau mungkin beginilah. coba Coba begini, loading Pak karena Pendeta. PES loading Baik. mungkin baru ya. Iya, Tadi itu iya. sudah kita bicarakan itu Pak ya. Tadi udah. Jadi nggak apa-apa. Ini bukan salahnya PES loading karena tadi aturan itu sudah kita keluarkan. Jadi nggak apa-apa. Saya buka sedikit. Oke, Pada waktu baiklah, Pak. perjamuan kudus itu Yesus dikhianati dan juga Petrus juga menangkal Yesus. Nah ada kecemasan pada murid-muridnya tuh. Kalau Yesus ini pergi, bagaimana kita ini semua? Maka keluarlah ayat itu, ya. Begitu, Pak. Ya, oke. Ya lanjut. Oke. Sekarang saya bertanya sama Bapak tentang hidup yang kekal ya. Kalau boleh Pak Riko yang menjawab ya di dalam Yohanes 3:16. Boleh tidak Pak Pendeta? Bisa enggak Pak Riko menjelaskan sama saya? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya sama keluarga butuh hidup yang kekal. Saya tanya sama Pak Riko. Tapi Kita kan udah percaya kepada sabar. Oke, Kita iya, percaya iya. kepada anaknya sebagai apa agar kita memperoleh hidup yang kekal. Silakan. Kau butuh kehidupan yang kekal katamu. Silakan. Iya kan? Kau butuh hidup yang kekal dan keluargamu, Bang. Tapi kau sudah belajar kristologi, kau menolaknya gitu. Terus Makanya gimana? saya tanya kepada Anda, kita percaya sebagai apa agar kita memperoleh hidup yang kekal? Udah Percaya lama kamu belajar kristologi, toh kamu tidak
percaya. Lalu Kan lari bagaimana? kemana-mana kan Pak Pendeta. Kalau nggak bisa jawab, biar Pak Pendeta ambil ahli. Udah Nggak usah kubilang, putar kiri, udah putar kubilang, kanan. bukan putar kiri. Kamu sudah lama belajar Kristologi, bahkan Injil pun kamu bolak-balik sesuka hatimu. Toh kamu tidak untuk Kan? apa? Langsung Bukan mencari dihakimi saya, kebenaran. Pak. Bagaimana bukan Pak mencari Pendeta, saya kebenaran, dihakimi? tapi untuk mencela. Gitu. Gitu loh. Bisa Gitu. jawab tidak? Loh, kan kamu sudah belajar, ngapain saya ajari kamu? Nah, berarti dia tidak paham firman Tuhan ini, Pak. Coba Bapak kasih Loh, pencerahan Zus- kepada kita, Pak. Justru aku paham firman Tuhan. Nah, aku jawab. belajar. Nah, Silakan. kamu aja udah belajar Kristologi, tapi kamu tetap Bisa tidak? ngeyel kan? Bisa tidak? Tetap kamu ngeyel, gitu. Coba. Kita percaya kepada anaknya yang tunggal sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal. Ya percaya kepada Yesus sudah. Iya, percaya sebagai apa kepada Yesus? Kepada juru selamat Tuhan dan juru selamat kan begitu. Di Tapi mana kamu datanya tidak mau. Tuhan dan juru selamat? Selalu bantah itu. Iya, data. Saya minta data karena Nah kita itu, berbicara agama berlandaskan dalil. itu kan. Jadi aku udah tahu siapa kamu. Ingat gitu. loh, di dalam Bible tidak boleh menambah-nambahkan Enggak. firman Tuhan, tidak boleh mengurangi Udah- firman Tuhan. Sementara Udah, Anda mengarang-arang. udah berkali-kali kamu Nggak masuk komunitas bisa. Kristen. Gini, udah Ya, berkali-kali. sebentar. Pak Jupiter, Anda yang ini tidak ada punya kapasitas ngomong sama ini saya, udah Anda berkali-kali udah- masuk komal Biar saya Kristen. sama pendeta, biar saya sama pendeta. Berkali-kali masuk komal Kristen, selalu menjatuhkan Nggak apa-apa, seperti biar saya ini, jelaskan, Pak. gitu. Biar Pak Udah Pendeta kenal, udah menjelaskan kenal kok saja. ini siapa orangnya, gitu. Ya, Pak sudah, Rido, Pak. Pak Rido. Pak Capek Rido, kita, biar- capek kita kan, Izin saya ngurusin sedikit. manusia seperti Biar saya jelaskan, Pak izin Rido. saya sedikit Ya, Pak Pastor Loding, tolong yang ringan-ringan aja karena kemarin saya juga nanya ke Pak Pendeta ini gitu loh. Oh. Macet lari ke hutan Pak. Pelan-pelan aja ya. Iya, bukan, begini, jadi Pendeta. begini ya. Itu Yes. pertanyaan bagus ya. Iya, Itu bagus. Dia sebenarnya yang pijang-pijang, dia yang kerasukan. Jadi begini Pak, ya itu kita lihat latar belakangnya apa muncul ayat itu, ya. Itu adalah ada dialog Yesus dengan Nikodemus, ya. Nah, ayat ini muncul dalam konteks dialog Yesus dengan Nikodemus, seorang anggota Mahkamah Agama Yahudi yang datang diam-diam, ya. Nah, jadi kebutuhan akan keselamatan Nikodemus awalnya kesulitan memahami apa itu keselamatan. Pengajaran Yesus tentang dilahirkan kembali oleh Roh. Nah, jadi di situ ada kematian Yesus sebagai penyelamatan. Yesus menjelaskan misinya dan mengaitkan ya pengangkatan dirinya atau penyaliban sebagai wujud kasih Allah untuk menebus dosa manusia. Jadi kasih Allah yang universal sebenarnya. Maka begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Barang siapa percaya kepadanya begitu kan. Nah, dengan percaya kepada Yesus dan Kristen, makanya dengan penyaliban dia, kita pun sama. Sebab kalau Yesus tidak disalibkan, tidak bangkit, saya mungkin gak percaya. Gak Iya. percaya Pak. Iya, Mungkin begini, agama Pak. lain. Tapi Makanya dengan tadi- penyaliban itu, dia bangkit, maka kami, saya juga nanti seperti itu. Jadi saya berdosa, ya akan bangkit. Nah, di situ dikatakan karena Yesus tidak berdosa, dia bangkit. Maka kita diminta untuk setia sampai hari zaman. Iya, Ya, Pak. Kan menurut begini firman tadi. Tuhan, menjalankan karakter Allah dan setia sampai hari zaman, tidak bercacat. Kita selamat. Nah, begitu jawabannya, Pak. Iya. Ya. Tadi kan saya tanya sama Pak Riko, kan dia dari tadi kan dia seakan-akan dia yang paling mengerti firman Tuhan. Makanya tadi saya bertanya, kalau ini begini Pak Pendeta, saya sama Papi Gembala datang sama Pak Pendeta nih. Pak Pendeta, kami mau hidup yang kekal. Kan? Ya. Di dalam Yohanes 3:16, menurut Yohanes 3:16, kalau hidup yang kekal itu kata dari percaya dulu, kepada dari Yesus. dulu kamu bilang begitu, masuk komal Kristen dari dulu kayak gitu bilangmu, tapi kamu ngeyel nggak pernah. Bagaimana kamu ini kerasukan? Bantah terus. Kerasukan ya. Sabar. Datang ke komal sini lu Sabar, ngomong sabar. begitu. Padahal bantah terus. Sabar, Pak Saya Rito. diingatkan TikTok nih, saya diingatkan TikTok. Makanya Jangan Bapak ada- host nggak usah direspon dengan maksudnya respon dengan lucu-lucu aja nggak apa-apa gitu. Ya, sabar, Pak Rito, Kita. sabar. Ya, sedikit Beritakanlah itulah, ya. firman, Jadi artinya- beritakanlah firman dengan Makanya jujur. jadi Ya, ya. semua ayat itu saya bisa jelaskan Pak, kalau kita panjang lebar apa latar belakang, apa tujuannya, apa pesan moralnya, dan bagaimana implementasinya. Semua ayat. Siapapun bertanya saya bisa jelaskan itu. Iya, makanya tadi saya bertanya begini Pak. Yang saya bertanya begini Pak.
Kalau saya sama Papi Gembala mau hidup yang kekal menurut Yohanes 3:16 itu kan percaya kepada anaknya yang diutus kan. Nah, kita percaya kepada anaknya ini percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan kah? Utusan Tuhan kah? Dua-dua, Tuhan dan Tapi utusan Tuhan. itu terus pernyataanmu. Naik Komal Kristus Lah, selalu ya itu memang tidak pernyataan. ada dalilnya. Bukan. Tidak ada dalilnya. Nah, gitu. Sebentar, Datang Pak kau ke sini, kau pojokkan juga hostnya dengan pernyataan seperti itu. Gitu. Pak Rido, kan begini, ya, dalam Matius, Injil Matius, Bapak baca nggak Injil Matius? Pasal 3 ayat pasal 3:17 ayat 3. Baca nggak ayat 3:17 Injil Matius? Pasal 3 ayat 17. Pasal 3 ayat 17 coba dibaca, Pak. Pasal Ya, 3 dikatakan begini. Matius berapa? Wah. Saya baca. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17 kita baca. Ya. Kita baca. Baik, Matius 3 ayat 17. Dan nanti Matius 17 ayat 5. Ya. Dan perhatikanlah suatu suara dari surga. Oh, sabar, ini yang ILT karena pakai ILT kan. Malam diskusi sama dia. Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengangkat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Iya, sudah kan? Jadi kalau Allah sudah berkenan kepada dia, berarti apapun kata Yesus itu sama dengan kata Allah. Begini, iya Pak Pendeta, begini. Kita percaya kepada anaknya ini percaya sebagai apa? Terserah, bisa sebagai Tuhan, sebagai Terserah, Allah. Papi. Terserah. Ya, terserah Terserah kamu. sebagai apa? Terserah, berarti bisa selamat. Terserah Bapak. Kalau Bapak mau selamat sebagai Allah. Kalau Bapak mau tidak selamat, dia tidak percaya. Gitu aja. Simpel kok. Nggak usah repot. Terserah, imanmu percaya dia sebagai apa? Kok Pak Pendeta Pak mulai Hos, mantap. kejang-kejang? Iya, sabar. Biar Kalau saya. Pak Hos mantap. Iya, biar saya. Iya, Pak Hos oke. mantap. Baik. Harus Kembali ke begitu. Ya. Iya, baik. Harus Begini, begitu. Pak. Kalau ada Meresponi orang orang tanya, begini, iya sabar, harus sabar, begitu. Pak Pendeta. Ya. Kalau Gitu. ada yang tanya kepada saya, Tenang. iya Rido, tenang Rido. Apalagi semua pertanyaan saya bisa jawab apa yang mau disampaikan. Ayo sekalian kita bicara. Ya, silakan Pak Soloding. Silakan. Enak ini menarik ini. Silakan Pak Soloding. Apa yang disampaikan tadi? Silakan. Papi Gembala dari tadi menarik katamu. Koinmu cuma 163. Kayak mana ini? Sabar. Jadi begini. Jadi menurut Pak Papi Gembala, kamu kalah dengan PST. Sabar. Udah takut 50 koinnya kamu. Ya, enggak apa-apa. Sabar Pak Riko, sabar. Jadi tidak apa-apa. Menurut Pak Jupiter, kalau mau masuk surga, percaya Yesus terserah. Begitu ya Pak Jupiter ya? Iya terserah kamu mau percaya apa. Itu namanya firman pasrah Pak. Masa ada firman pasrah? Kalau kita dapat firman pasrah Pak Pendeta, masa orang datang jemaat datang, Pak Pendeta, kita percaya Yesus sebagai apa? Terserah. Pesta loading. Kabar saya masih terserah ini. Kalau terserah Papi Gembala percaya sebagai apa, saya sebagai apa? Bingung juga ini. Bingung nanti. Nah, kita edukasi Pak Pendeta. Tidak mengimani Ya, bingung. saya edukasi sedikit Pak Pendeta ya. Saya edukasi sedikit boleh? Izinkan 1 menit. Boleh silakan. Oke, baik. Dari tadi juga ada siap kok. Oke, Bang siap. Pesta loading, ntar dulu saya ngomong. Ntar dulu, nggak bisa ngomong Pesta loading. Saya masih pengen Edukasinya ngomong. sebagai apa ya kapasitasnya ya PST loading? Teman-teman, saudara-saudara Muslim yang di bawah, support lah dulu itu Bang Pesta loadingnya. 1K dulu koinnya sama Papi Gembala itu. Kasih semangat dulu lah. Sudah. 1K. Ntar dulu harus 1K.
Oke, sabar. Baik. Tapi hostnya, Begini. hostnya kesepian Nah, ya, hostnya gitu, kesepian, gitu. nggak dapat Iya. apa-apa gitu. Begini. Ntar dulu Baik, Pak Riko. satu K dulu. Ntar dulu Sabar harus satu K. jangan dulu, Iya, jangan iya. jangan begitulah. Orang mau diskusi kok kamu satu K, Dengar satu K dulu, apa? Bang. Tidak ada beras Bang kah di Peste. rumah? Enggak, kan sama abang, bukan sama aku, sama Iya, abangnya. sabar dulu. Kami orang Satu K. Islam, dengar. Kami ntar orang dulu. Islam, dengar dulu. Kami orang Islam tidak perlu kamu bicara seperti itu. Infiru kifafa wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Bukan itu, Zalikum biar khairul semangat. lakum in kuntum ta'lamun. Sudah diam, kami orang Islam paham itu. Biar Ya, semangat Islam dulu. itu- Kasih koin, kasih Ya, koin. diam dulu. Wah, keren Diam banget dulu. nih, Saya 2.500 ini yang tanpa nonton, perpuluhan. mantap. Tenang saja, ya. Kamu suruh mereka kasih, kamu kasih tidak? Kasih tidak? Aku udah kasih. Nah, coba Kak, saya lihat kamu kasih sama Pak Pendeta nih. Biar cuma topi satu, coba. Udah aku kasih tadi. Coba silakan. Pak Pendeta Udah aku ya kasih katakannya tidak katakan tidak. Betul tadi dia kasih Udah Pak aku Pendeta. kasih. Dia kasih aku tidak kasih Pak Pendeta. tadi. Anda seorang pendeta loh. Riko Udah aku kasih kasih tidak? tadi. Kalau saya sih terserah masing-masing ya, terserah. Pasti terserah Papi. Ayo semangat, gaskan. Ini. Satu K. Anda berbicara suruh kasih, baru Anda tidak kasih. Kan saudara-saudara, seiman. Kita kan berbeda iman. Ya, lanjut. Bagaimana? Boleh ya. Jadi begini. Ah. Ini pemahaman Kita saya. jam 12 Pak Pendeta tolong, terserah. Pak Pendeta tolong luruskan kalau saya salah. Itu Bang Riko noise, Bang Riko. Anda yang noise dari tadi. Iya, maksudku biar satu K gitu loh, Bang. Udah Pak Iya. Yudo, udah nanti. Iya, Pak Riko matikan dulu mute Anda. Ya. Ya, oke, lanjut. Begini Pak Pendeta, kalau pemahaman saya dalam Yohanes 3:16 ini kan kita pakai dalil. Kalau kita berbicara agama harus berbicara dalil, ya. Ya. Harus tertulis. Jadi begini, di dalam Yohanes 3:16 itu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada anaknya ini sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Kalau kita percaya sebagai utusan Tuhan berarti dalilnya ada, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah ini siapa menurut Yesus? Tuhan. Datanya mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Berarti inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita percaya kepada Tuhan? Konsekuensi apa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan? Matius 7, 21, 22, 23. Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku, memanggil aku Tuhan, 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 maka di hari akhir nanti apa kata Yesus? Enyalah kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Oke. Itu. Ya, jadi terima kasih. Jadi gini Pak, saya kalau mengaitkan ayat harus kita simak dulu. Apa sih maunya Allah? Apa maunya Allah? Yang berbicara kan Allah. Inilah anakku yang kukasihi kan? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan? Maka dikirim anaknya yang tunggal. Ya kan? Ini kan maunya Tuhan itu. Nah sekarang maunya Tuhan itu kan kalau secara ringkas dikatakan sering disebut ini sebagai inti dari Injil. Ya, ini inti daripada Injil ini. Karena merangkum hati Allah. Jadi kita bicara ini hati Allah. Ya. Jadi Injil 3 ayat 16 itu adalah hati daripada Allah sendiri kepada dunia, hatinya. Kalau tadinya dia bisa memberikan air bah, menghabiskan manusia, ya. Kalau zamannya nabi-nabi itu dibunuh langsung oleh Allah. Tapi di sini perjanjian baru Allah itu Maha Kasih. Maka tadi saya katakan Allah itu punya standar moral, ya, kasih, kejujuran dan integritas, dan punya karakter kasih, keadilan dan kebenaran. Nah, ini hati Allah sendiri yang mengeluarkan itu, ya. Nah, maka dikatakan jadi undangan untuk percaya sebenarnya ini kepada Yesus, ya.
Jadi menjadi panggilan-panggilan agar semua orang melihat dan hidup melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu intinya. Jadi dianjurkan kepada semua manusia harus beriman kepada Yesus kalau mau selamat, sebagai manifestasi daripada Allah ke dunia ini. Udah, itu poinnya ya. Jangan pegang itu. Pak Pendeta, bisa di Matius 17:5 itu tadi baca. Matius 17:5. Matius 17 ayat 5. Iya, coba baca. Nah, itu kan waktu Yesus dan Yohanes, Yakobus, Petrus berdoa ke gunung kan? Iya, coba baca Matius 17:5. Ya, Terdengar suara dari langit tuh. Ya, makanya saya. Jadi waktu Yesus berdoa dan itu mau penggenapan, Pak. Hukum Taurat dan para nabi. Itu perjanjian lama. Jadi Taurat, Zabur dan Nabi akan digenapi oleh Yesus. Maka mereka melihat di situ ada 3 orang. Ada Yesus, ada Musa, ada Elia. Elia wakil hukum Taurat. Yesus yang menggenapi. Nah, maka di situ ya dikatakan oleh Yesus kepada mereka, apa yang kau lihat ini ya, jangan beritakan kepada siapapun sebelum, nah ingat ini, sebelum saya naik ke surga. Dia mau dibawa ke Yerusalem untuk disalibkan. Malamnya dibawa dia ke Yerusalem. Jadi pada waktu itu dia berdoa, jangan beritakan ini kepada siapapun sebelum saya naik ke surga. Jadi dia sudah naik ke surga, maka jangan apa kan Judas berjasa, jangan apa tuh Bukan ini Pak Pendeta. Ya, Coba Pak Pendeta baca, kayaknya beda. Sebentar, Oh, saya iya. jelaskan dulu sampai akhir, sampai finish ya, sampai finish. Nah, jadi dengan penglihatan itu ya, dia menggenapi, Yesus menggenapi firman Tuhan, baik daripada Zabur, Zabur dan Taurat itu kan, Mazmur, Taurat itu digenapi dengan datangnya Yesus. Itu maksudnya. Nah, maka pada saat mereka ditutupi oleh awan, ya kan, keluarlah ayat itu. Injil Matius pasal 17 ayat 5. Terdengar suara dari langit, sama dengan waktu di Sungai Yordan. Tapi di sini beda, Pak. Apa katanya? Ya. Inilah anakku yang kuasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Jadi bagi orang tidak mendengarkan dia, maaf kata Pak, Bapak kalau nggak dengarkan Yesus nggak masuk surga, Pak. Nggak masuk surga, maaf aja. Bapak tidak mendengarkan Yesus, tidak masuk surga. Karena Allah sendiri yang mengatakan, bagaimana Allah bisa percaya kepada Allah kalau Anda tidak percaya kepada Yesus? Allah sudah mengatakan, ya, Allah sudah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Jadi kepada semua teman-teman yang tidak percaya Yesus, saya bilang, percayalah kepada dia kalau masuk surga. Itu keputusan saya. Oke? Terima kasih, Pak. Baik. Ya, itu Nah, keputusan. boleh saya tanggapi Pak Pendeta ya? Tadi Anda mengatakan di Saya dalam kira mungkin Matius- udah cukup lah, Pak. Karena ini kita mau istirahat ya. Nanti bisa kita lanjut. Pokoknya terserah lah. Pokoknya terserah lah ya. Terserah lah. Saya enak ini. Saya enak bicara yang Iya. Ya. Nah, cuma ini Pokoknya kalau kalau mau masuk surga percaya Yesus terserah. Mau kalau tidak, seandainya di terserah. sini kita ajak makan bersama semuanya. Iya, Kita iya, makan iya. bersama Iya, yuk, siap. rame-rame. Iya, Nah, iya. tapi karena kita jauh-jauh. Besok tinggalnya di mana, Pak? Saya Oleh- di Maluku oleh memang Utara, kapal. di Ternate. Saya di Ternate. Di Ternate ya. Oke, Pak. Ini Pak Gembala di mana tinggalnya, Pak? Terserah. Bukan Pak tinggalnya Gembala. di mana sekarang, Pak? Oh, tinggal saya. Oh, saya di Makassar, Pak. Saya di Makassar. Terima kasih, Pak, atas pencerahan. Saya mengatakan itu pencerahan dari anak itu bagus. Siap, Pak Pendeta. Nah, saya Mari follow kita ya. diskusi Nanti sopan kalau santun ini kita dan diskusi kita lagi bikin ya. joke saja, Pak. Tapi Gembala, Siap. Tapi Gembala, Iya. itu Bang PST loading sampai mereng-mereng kacamatanya berdebat sama hostnya. Oh ini Pokoknya kalau terserah. ini, kalau ini ada dia punya cerita ini, nanti kamu tahu sendiri kenapa kacamata ini. Ada dia punya cerita ini. Ya. Jadi oke, Pak, kita mau istirahat dulu ya. Ntar dulu. Ya. Ntar dulu, Nanti lain sebentar, kali 5 menit. saya akan angkat kalau saya lihat pace loading sama Gembala, saya akan naikkan, Siap. Pak.
kita bicara. Ya. Siap Pak Pendeta. Siap. Oke, Ya. oke. Menarik. Apalagi Pak Riko nih, Riko tunggu saya akan naikkan Bang apa? Kita coba aja. Ya, entar Bang Hos, entar aku ketawa-ketawa dari tadi, dibilangin aku botol, dibilangin kok aku gila gara-gara melawan sama peste loading. Jadi ketawa-ketawa aku. Gak apa-apa Pak. Kita diskusi Pak. Menambah itu apa-apa. Sabar. Pak Purba mana? Pak Purba Tuhannya dua loh. Pak Purba. Iya Pak Purba, gimana Pak Purba? Tolong Pak Purba. Dia sebenarnya tuannya dua, Pak Pendeta, tanggung jawab itu. Jemaatnya. Ya Pak Purba. Ya, Pak Purba gimana? Dia masih kasih turun satu. Biar Pak cuma Purba satu gimana saja. Pak Purba? Aku, Papi Gembala, takut aku kalau ini durasi apa berdebat kita dipanjangin. Itu Bang peste loading bukan hanya kacamatanya mereng, nanti apanya itu ikat kepalanya bisa runtuh semua tuh. Cara menarik sebenarnya tadi maksud saya bukan Menarik. Terima kasih Nanti kepada lah kita berbicara teman-teman lagi. yang mengirimkan hadiah. Sabar dulu. Teman. Sabar dulu Pak. Sabar dulu. Izin sedikit Ya, Pak mangga, Johaji Pak. Peter. Saya mau dengan Pak Purba. Ya. Jadi Pak Purba ini Tuhannya satu apa dua? satu. Satu. Oke, satu. Sabar. Yesus atau Bapa atau dua-duanya? Tuhan Yesus Kristus Tritunggal. Oh, berarti Bapa bukan Tuhan. Bapa bukan Tuhan. Papi Gembala. Ya, saya mengerti Papi Gembala ini. Jangan menyulitkan orang Papi Gembala. Mari kita luruskan. Tadi kita terserah. formal ini Terserah Pak Yesus Gembala, sama terserah. dengan Bapa sama dengan Roh Kudus. Sudah Pak, itu aja Pak. Ya, siapapun Iya, dia iya. sama itu Pak. Ya, itulah. Tema kita berikut tentang penyaliban, Pak Pendeta ya. Ya. Ya, boleh nanti seputar tentang penyalibannya Pak penyaliban. ya. Ya, sekarang kita balik, kita close dulu Pak teman-teman. Selamat istirahat. Siap. Kapan? Nanti Pak Pendeta buka. Kan kita sudah saling follow-follow kan? Oke. Saling follow-follow. Ya. Oke. Ya, mari kita Nanti Riko istirahat hadir bersama. bagian iklan saja Riko nih. Iya. Pokoknya terserah. Itu aja Pak Pendeta poinnya. Saya nggak turunkan, silakan turun sendiri atau saya matikan sendiri Pak ya. Boleh kita statement Oh, iya. terakhir, kata-kata terakhir? Ya, kata-kata Penyampaian. terakhir. Oke. Mari kita Baik teman-teman, ya, bersyukur rukun kita dalam kepada Allah kebersamaan, Subhanahu wa kokoh taala. dalam persatuan, ya. Oke, baik. Teman-teman, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah mengizinkan saya sama Papi Gembala untuk berdiskusi sama Pak Pendeta dan Amin. kawan-kawannya. Jadi poin yang kita dapat diskusi dari tadi ini terserah. Ya. Itu. Ya, itu ya. Oke, siap. Ya, terus iman pula yang menyelamatkan Selesai. kamu. Iya. Betul. Iya. Jadi Oke. tetap toleransi, kita tetap jalan ya, kita tetap jalan toleransi, menghargai apa yang mereka imani ya. Tugas Betul. kita hanya menyampaikan kebesaran Allah, wa rabbaka faqabbir. Begitu juga di dalam Bible, Amin. beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk ya. Jadi tetap semangat Pak Pendeta, penginjilan lancar terus dan jangan lupa salam puluh-puluh. Terserah. Oke. Ya, kalau dikirim-kirim bunga apa dikirim-kirim lah. Terus ya, sebagai selamat. Tuhan berkati Pak. Ya. Ya, Oke. Siap. Iya. Kita izinkan burungnya. Lanjut Pak. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.